Tuhan, kami mengakui bahwa tidak selalu hati kami rindu kepadamu. Kadang-kadang kami masuk ke dalam ibadah mendengar firman Tuhan karena kami sebagai orang Kristen. Kami melakukannya secara legal tetapi kehilangan spirit, kehilangan kerinduan Tuhan yang hidup. Tapi Tuhan, biarlah lagu ini Engkau tolong kami supaya hati kami boleh belajar untuk rindu kepada Tuhan, karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Roh Kudus memenuhi hati kami sehingga kami boleh terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan untuk mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kadang-kadang kehendak kami menguasai hidup kami. Kami mohon pertolongan dari Tuhan ketika kami duduk dan mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk mau diajar oleh firman dan mau menerima firman, dan Tuhan berikan kuasa untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami bersyukur kehadiran-Mu dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menggumuli firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat kekasih Tuhan. Saudara, tema khotbah hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan firman Tuhan diambil dari Daniel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan 14, kemudian nanti kita baca di perjanjian baru lagi. Daniel pasal yang ke-7, ayat ke-13 dan ayat ke-14. Kalau sudah temukan, saya akan bacakan ayat ini untuk jemaat sekalian. Daniel pasal yang ke-7, ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan binasa. Mari kita lihat lagi Matius pasal 24, ayat 30 dan 31. Matius 24. Ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat yang bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian kita lihat lagi Matius 26 ayat 64 dan 65. Matius 26 ayat 64 dan 65, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?
sekarang telah kamu dengar hujatnya. Sampai sekian pembacaan firman, dan berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Apa kerajaan Allah itu? Dan mengapa kerajaan itu tidak tergoncangkan? Dan apa bedanya kerajaan dunia dengan kerajaan Allah? Istilah kerajaan secara singkat itu sebenarnya ada penguasaan. Penguasaan itu imply 3 hal yang esensial dalam pengertian kerajaan. Yang pertama, raja. Kalau kita mengatakan kerajaan dunia, yaitu raja dari dunia. Kalau kita mengatakan kerajaan Allah, yaitu Allah adalah raja. Mengapa disebut raja dunia? Karena raja yang tidak mengakui akan Allah. Raja yang menggunakan otoriternya, atau keangkuhan dirinya untuk memimpin. Yang kedua, imply dari penguasaan itu artinya ada rule, ada pelaturan. Raja dunia menggunakan pelaturan manusia untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya, untuk mengatur ketertiban kehidupan bersama, untuk mengatur properti, yaitu kepemilikan. Dan aturan ini terus berubah dari satu raja bisa ke raja yang lain. Tetapi setiap negara selalu ada pelaturannya. Kalau negara yang tidak ada pelaturannya itu bukan negara, dan rakyat akan menjadi kacau. Yang ketiga, ada umat, ada objek penguasaan. Kerajaan dunia, dan kita tahu setiap orang dilahirkan di dalam satu wilayah yang tertentu, kemudian mereka tunduk di bawah hukum atau pelaturan negara itu, dan dipimpin oleh raja atau presiden. Dan rakyatnya harus menuruti ketetapan raja. Tapi kemudian kita sebut kerajaan Allah, yaitu kebenaran Tuhan yang mengatur dan memimpin, dan objek daripada kerajaan atau objek daripada yang diatur itu adalah umat Allah. Yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, sekarang mereka hidup di dalam dunia, tunduk di bawah pelaturan Allah. Namun demikian sudah kita lihat esensial daripada kerajaan dunia dengan kerajaan Allah itu berbeda. Namun kita tidak boleh hidup eksklusif dari dunia ini seperti yang dipahami oleh Anabaptis. Melainkan dunia itu sebenarnya ada unsur positifnya untuk mengatur kesejahteraan hidup bersama. Dan Roma pasal 13, kita mesti tunduk hukum yang berlaku di suatu negara di mana kita sebagai rakyatnya. Bahkan orang Kristen perlu mendukung kesejahteraan bangsa. Jadi saudara, kita tidak hanya cuma mengerti tentang kerajaan spiritual, tetapi juga harus memahami tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen berada di dalam dunia fisik atau kerajaan fisik ini. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita hidup di bawah peraturan Allah. Tetapi di lain pihak secara fisik, kita juga diatur oleh pelaturan-pelaturan dari penguasa dunia ini, saudara. Namun saudara, kerajaan Allah itu selalu di atas daripada kerajaan dunia ini. Oleh sebab itu kita lihat bahwa kerajaan Allah secara naturnya itu kerajaan spiritual.
Secara naturnya suatu kerajaan yang tidak akan musnah, suatu kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri, dan Allah tidak mungkin bisa digeser oleh ruang dan waktu. Kemudian sudah perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel 1-8 itu mendeskripsikan kerajaan dunia. Tetapi Daniel lebih memfokuskan mengenai binatang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa? Itu adalah merupakan simbol dari suatu kingdom, satu kerajaan. Binatang yang pertama yang dilihat oleh Daniel itu sebenarnya kerajaan Babel yang suatu saat dia maju, dia jaya, dia penakluk, tapi kemudian itu dia akan ditaklukkan atau dia diturunkan oleh Allah adalah raja yang tertinggi itu. Kemudian digantikan dengan kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Media Persia. Dengan demikian sudah lihat satu kerajaan berpindah kepada kerajaan yang lain. Tuhan yang sebenarnya memberikan otoritas kepada kerajaan itu untuk memimpin. Tapi setelah kerajaan Persia itu muncul kerajaan Yunani, yaitu binatang yang ketiga yang dikatakan seperti macan tutul. Dan kerajaan ini pun akan disingkirkan. Kerajaan yang keempat di ayat ke-7 dikatakan yaitu binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan sangat kuat, giginya besar dari besi, dia melahap, meremukkan, sisa-sisanya pun diinjak. Itu menggambarkan kekuatan daripada kerajaan Romawi dan bagaimana mereka menindas rakyat dengan kejam sekali, saudara. Tetapi itu pun akan disingkirkan. Kemudian Daniel menjelaskan tentang natur kerajaan itu setelah penglihatan itu di dalam ayat yang ke-15 sampai selanjutnya. Kerajaan dunia itu dicirikan kesombongan, menghujat kepada Tuhan, dan pemerintahan mereka dengan kekuasaan yang kemudian menginjak-injak hak dan keadilan manusia. Tetapi saudara, di tengah-tengah penglihatan itu Daniel melihat the superiority kingdom, kerajaan itu. Ayat ke-7 sebenarnya sampai ayat ke-13. Saya bacain ayat ke-9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduk yang lanjut usia, pakainya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ayat yang ketiga, aku terus melihat, dia mengatakan, dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Lalu ayat 14 mendeskripsikan kerajaan anak manusia itu, saudara. Jelas, saudara, bahwa Daniel pada waktu penglihatan tentang kerajaan dunia itu, dia melihat bahwa Allah adalah penguasa yang tertinggi. Kemudian dikatakan bahwa anak manusia di awan-awan itu adalah kemuliaan anak manusia. Seperti saudara di padang gurun, Allah memimpin bangsa Israel dengan awan, bait suci ditabiskan, kemudian awan itu turun menutupi bait suci. Itu sebenarnya apa? Menandakan kemuliaan Allah melingkupi atau kemuliaan Allah memenuhi bait suci di setiap ruangan, saudara. Jadi saudara, anak manusia itu datang dari awan-awan dari langit. Yaitu ini menggambarkan tentang ketinggian, kehormatan, kemuliaan dari anak manusia. Suatu pertanyaan, siapakah anak manusia yang dilihat itu? Lalu sudah ada kaitan dengan ayat ke-9, dia datang kepada yang lanjut usia itu. Mungkin itu adalah Allah Bapa. Yaitu hubungan anak, yaitu anak manusia dengan Bapa begitu dekat. Dan kemudian ayat 14, anak manusia itu diberikan kekuasaan, kemuliaan. Kuasanya sebagai raja, itu kingdom. Yaitu dia diberikan kekuasaan sebagai raja, dan kemudian umatnya takluk di bawah dia, mengabdikan diri kepada dia. Ada objek kekuasaan. Ada objek yang mentaati hukum daripada raja itu. Lalu dikatakan kerajaannya tidak akan lenyap, tetapi
kerajaan dunia itu akan sirna, saudara. Dengan kata lain, saudara, kita lihat bahwa penglihatan Daniel tentang anak manusia, bahwa Allah itu di atas daripada segala kekuasaan manusia, dan Allah, anak manusia itu yang mengatasi kekuasaan manusia. Penglihatan ini penting sekali bagi bangsa Israel yang pada waktu berada di dalam pembuangan, di mana orang bertanya-tanya, di manakah Allah? Pada waktu kami di tempat pembuangan, disitulah Daniel mendeskripsikan tentang penglihatan itu. Dan penglihatan ini bukan merupakan sesuatu inisiasi daripada Daniel. Maka di dalam ayat kedua, berkatalah Daniel, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari laut. Daniel sendiri bukan berpendapat sendiri atau halusinasi, tetapi dia secara pasif menerima penglihatan dari Tuhan. Dan Daniel adalah seorang nabi dan penglihatan seperti itu adalah absah. Kemudian dia menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Dan bahkan yang paling tinggi ayat ke-13 dan 14 itu tentang kerajaan anak manusia yang terus tidak pernah binasa dan tidak bisa disingkirkan oleh apapun. Tetapi pada waktu konteks Daniel menerima penglihatan itu, orang Israel di tengah pembuangan. Orang Israel bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan Israel? Kapan Engkau kembali mengembalikan kemuliaan bangsa Israel yang pernah dicicipi oleh Raja Daud atau oleh nenek moyang kami, saudara. Disitulah, saudara, orang-orang Israel mengerti dan memahami tentang janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, orang Israel setelah Daniel mereka mengharapkan yaitu datangnya anak manusia itu yang pernah dilihat oleh Daniel, dan mereka tahu itu adalah Mesaya, dan mereka tahu bahwa itu adalah anak Allah, dan mereka tak pernah meragukan hal itu. Kalau sudah membaca Injil Markus khususnya, Markus tak pernah memakai istilah Mesaya, atau Tuhan Yesus tak pernah mengklaim dirinya Mesaya. Tanpa mengerti latar belakang, kadang orang membaca Alkitab itu bisa menyesatkan. Sebab ada satu buku mengatakan Tuhan Yesus tak pernah mengklaim dirinya Mesaya, cuma muridnya memahami bahwa dia Mesaya. Beda ya. Murid memahami dia Mesaya, belum tentu dia Mesaya, tetapi dia dimesayakan oleh murid-muridnya. Contohnya Tuhan Yesus pun pada waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesaya, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu ngomong. Jangan kasih tahu ke orang lain dan sebagainya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mau orang tahu bahwa dia Mesaya? Kenapa dia lebih suka menggunakan istilah anak manusia pada waktu berbicara kepada orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin religius pada waktu itu? Konsep Mesaya memang sudah didistorsi pada masa transisi, yaitu masa khususnya Malaki sampai kepada Matius kurang lebih 350 tahun. Karena bangsa Israel di bawah di bawah penguasaan daripada kerajaan demi kerajaan. Kerajaan Yunani selesai, tambah lagi kerajaan Romawi yang lebih ganas daripada kerajaan Yunani. Di dalam konteks 350 tahun, saudara, betapa mereka sangat mengharapkan seorang figur pemimpin Mesaya yang hadir di tengah mereka, dan kemudian dia memimpin secara politik untuk mengatasi penguasa pada waktu itu. Dan muncul assumption of Moses, muncul lagi tentang harapan-harapan, yaitu tentang cerita-cerita kepahlawanan daripada Moses, kemudian Daud dan sebagainya. Itu mendistorsi penduduk Yahudi, sehingga mereka mengatakan bahwa Mesaya datang pasti akan
mengembalikan kerajaan Daud dan mengembalikan kemuliaan pernah dicapai di dalam kerajaan Daud itu, dan Daud Mesaya adalah keturunan dari Daud. Lalu Tuhan Yesus datang, lahir di Bethlehem, orang tuanya kita tahu, tukang kayu. Tuhan Yesus dulu juga kecil main-main sama mereka. Mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus apa adanya. Dan bagi mereka sulit untuk menerima bahwa Yesus adalah Mesaya. Oleh sebab itu, Lukas tidak mengutarakan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesaya secara terang-terangan, tetapi dia menggunakan istilah anak manusia, saudara. Karena konsep Mesaya di dalam Daniel pasal yang ke-7 tidak pernah diragukan oleh orang Yahudi. Karena keabsahan penerima wahyu dari Daniel dan menceritakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam sejarah destinasi daripada bangsa Israel. Tapi saudara, Tuhan Yesus memaparkan bahwa dia anak manusia. Itu seringkali berkaitan dengan penyaliban dia. Contohnya, Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan menderita, kemudian disalibkan, mati, 3 hari bangkit kembali. Yohanes mengatakan, setelah tiba waktunya, anak manusia akan diserahkan. Tiba waktunya, kapan? Yaitu penyaliban. Tiba waktunya kapan? Yaitu perendahan Tuhan Yesus. Di sini konsep Tuhan Yesus tentang kerendahan Mesaya itu tidak pernah dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan sejujurnya terhadap misi kedatangannya, yaitu anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan bahkan memberikan dirinya tebusan bagi orang banyak. Itu adalah misi daripada anak manusia yang dilihat oleh Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 tentang keagungan, ketinggian Mesaya. Nah, saudara, pewahyuan itu bersifat progresif, artinya dari waktu ke waktu semakin hari semakin jelas. Dan Tuhan Yesus mendeskripsikan tentang anak manusia, yaitu kerendahan dan ketinggian dan kerendahan pada saat yang sama. Dan ketinggiannya Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang di awan-awan seperti di dalam Matius pasal ke-24. Disitulah dia sebagai raja yang adil, raja dunia, raja gereja, dan dia adalah hakim yang adil, dan dia akan menghakimi manusia menurut perbuatannya. Dan saudara, itulah yang dipakai oleh dipahami khususnya di dalam Injil mengenai anak manusia, dan tidak bisa diragukan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesaya, saudara. Saudara-saudaraku sekalian, ini sangat penting sekali untuk kita memahami tentang Injil, siapakah Tuhan Yesus itu. Dan apakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Mesaya masih berkuasa pada zaman ini. Dan apakah signifikansi daripada pengenalan gereja terhadap Yesus adalah Mesaya, saudara? Yaitu dia adalah anak manusia itu. Saya akan melihat 3 hal, saudara. Yang pertama tentang otoritas Kristus yang tak bisa digeser oleh apapun juga. Dia adalah anak manusia yang mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Orang-orang Farisi waktu itu, pemimpin jadi tersandung, saudara. Siapakah orang ini yang bisa mengampuni dosa manusia? Tuhan Yesus anak manusia. Yaitu penglihatan Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Yaitu anak manusia yang di awan-awan itu memiliki otoritas itu, otoritas kuasa rohani. Anak manusia yaitu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia memberi hari Sabat, dia di atas hari Sabat, dia berotoritas atas hari Sabat, dan dia
yang mengubah hari Sabat juga di dalam satu konsep yang benar. Anak manusia itu adalah raja, saudara. Anak manusia itu adalah memiliki otoritas penuh terhadap gereja. Wahyu, saya buka Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Saya bacain, saudara. Wahyu pertama 13. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian putih, panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berilat ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan seterusnya. Mendeskripsikan tentang keagungan, kemuliaan, dan kehormatan anak manusia. Tetapi sekaligus Wahyu Yohanes mengatakan yaitu otoritas anak manusia. Di tengah-tengah kaki Dian ada anak manusia. Kaki Dian itu adalah gereja Tuhan, dan Kristus adalah Tuhan atas gereja. Sebab dia sudah menyelamatkan gereja. Sebab dia telah memberikan dirinya untuk menebus gereja. Gereja adalah milik dia. Gereja itu adalah jemaat yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Kamu telah dibeli dan telah lunas harganya. Rasul Paulus mengatakan itu. Jadi dengan kata lain, sudah gereja itu hidup di bawah otoritas anak manusia itu. Gereja Efesus yang telah kehilangan kasih semula, namun mereka tetap giat untuk melayani Tuhan. Bahkan istilah itu dipakai berjelah-lelah sampai nggak punya tenaga. Luar biasa. Selain mereka adalah pedagang, begitu sibuk menguruskan kehidupan sehari-hari, namun di lain pihak mereka pun membanting tulang untuk melayani Tuhan. Luar biasa kan? Namun di tengah-tengah kegiatan aktivitinya mereka telah kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula itu nggak bisa ditafsirkan itu pada masa pertobatan. Tetapi itu ada suatu masa orang jemaat Efesus itu tahu bahwa mereka mengasihi Tuhan dengan tulus. Mereka mengasihi Tuhan itu melampaui dirinya sendiri, melampaui pekerjaannya, melampaui segala-galanya. Jadi Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidupnya. Dan gereja seperti itu pun Efesus, Tuhan bertakhta, Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas akan gereja Efesus, dan Tuhan yang memulihkan gereja itu. Gereja Laodikia yang dikatakan mereka berkata kepada diri sendiri, aku kaya, atau memperkaya diriku, aku tidak kurang apapun juga. Memang jemaat Laodikia, jemaat yang ekonomi itu memadai sekali. Orang berpendidikan tinggi, sekolah medisin itu ada di situ juga. Rumah yang baik, kepemilikan memadai. Oleh sebab itu mereka mengatakan, aku tidak butuh apa-apa. Memang betul secara fisik mereka nggak butuh apa-apa. Tapi orang yang seperti ini masuk ke dalam gereja, tiap minggu mendengar firman, tapi firman tak pernah masuk ke dalam hati mereka. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Itu konteks firman tidak memperoleh posisi di dalam hati jemaat Laodikia. Dari konteks itu Tuhan Yesus berbicara, barang siapa yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk dan makan minum bersama dengan dia, yaitu fellowship. Kalau Tuhan Yesus sudah masuk, lalu siapa yang jadi tuan? Tuhan Yesus jadi tuan. Dan aku adalah hamba yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, karena jemaat Laodikia adalah jemaat yang mengasihi dunia, yang hidup menurut keinginan mata, dan juga hidup menurut keangkuhan diri. Gereja yang seperti Laodikia itu pun berada di dalam sovereignty, di dalam kedaulatan Allah. Allah akan memulihkan gereja itu. Gereja Smyrna, mereka itu adalah orang-orang yang mengakui Tuhan,
tapi kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan kalau tidak ada tanda cap perdagangan atau masuk ke dalam kelompok perdagangan, mereka nggak boleh berdagang. Bahkan mengalami kerugian yang luar biasa. Kalau mereka mengaku sebagai orang Kristen, itu pun bisa dikeluarkan dari tempat di mana mereka bekerja. Sudah, itu orang Kristen betul-betul dikucilkan pada zaman itu. Dan beberapa orang dimasukkan penjara dan juga mati. Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus setia sampai mati. Karena gereja yang seperti Smyrna pun itu di dalam tangan Tuhan. Di dalam kedaulatan tangan Tuhan, saudara. Sebab saudara, Tuhan sudah menembus gereja menjadi miliknya. Dan kita mesti melihat segala sesuatu dari sudut anak manusia yang dimuliakan dan anak manusia yang ditinggikan itu. Daud pada waktu menghadapi Goliat merendahkan orang-orang Israel. Siapa di antara kamu yang berani datang berperang melawan aku? Tidak ada orang berani. Takut disembunyikan di celah-celah batu, dinding, goa dan sebagainya. Takut sekali, sudah. Dan memang secara logik, secara kekuatan tidak ada seorang pun yang bisa melawan Goliat. Selain tenaganya besar, dia itu ahli di dalam bidang peperangan, dia dalam perang. Dan dia itu skillful sekali di dalam menggunakan senjatanya begitu. Senjatanya mesti diangkat berapa orang, saudara. Orang ini tenaganya itu kuda mungkin kalah sama dia. Luar biasa itu. Siapa yang bisa? Tapi pada waktu Daud menghadapi Goliat, Daud bilang apa? Kamu ini orang yang tidak bersunat. Kamu berani melawan barisan Allah. Wah, menah. Cara Daud memandang beda. Di tengah-tengah orang Israel kacau balau. Di tengah-tengah Saul juga tidak bisa menghadap akan Goliat. Di tengah-tengah bangsa Israel tidak ada harapan melawan Filistin. Daud melihat tangan Tuhan. Daud melihat otoritas Tuhan di tengah bangsa Israel. Dia mengatakan, ini adalah barisan Allah. Kamu maju dengan kekuatanmu. Kamu maju demi nama Allahmu. Tetapi aku maju demi nama Yahweh. Yang setia terhadap umatnya. Dia melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Dia berdaulat atas bangsa Israel. Lalu sudah Daud mengalahkan Goliat. Kita mesti melihat gereja dari sudut seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan sepertinya Kristus tidak lagi memiliki dan berotoritas terhadap gereja Tuhan. Kadang-kadang saudara kita frustasi melayani Tuhan di gereja. Kok ada orang tertentu pelayan Tuhan itu gak berubah ya. Selalu jadi masalah di dalam gereja. Dan bahkan kita lihat apakah gereja seperti itu masih ada masa depannya. Kondisi gereja tidak lebih baik daripada kondisi keluargaku. Kenapa aku mesti ke gereja, saudara? Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita bisa frustrasi. Kita bisa kehilangan pengharapan kita, yaitu Yesus anak Allah, anak manusia itu. Anak manusia itu. Kita bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Konsep tentang Yesus ada yang berotoritas itu hanya terbatas pengertian kita. Tetapi bagaimana dengan kenyataan hidup kita? Ada seorang ibu, dia ke gereja, dia kasih tahu, Pak Yonatan senang sekali beberapa bulan ini saya gereja bisa menyanyi, memuji Tuhan, tapi saya sudah mulai kenal orang-orang gereja, aktivis dan beberapa pemimpin gereja. Tapi waktu saya pelajari, ternyata gereja punya problem yang lebih banyak daripada keluargaku, saudara. Saya mau ngomong apa? Tapi memang itu apa yang dia ngomong, itu kenyataan juga. Tapi saya bilang di hati saya, jelek-jelek itu tetap umat Allah. Betul? Jelek-jelek itu Kristus itu bertakhta di dalam gereja. Dan itu membuat saya berlutut dan berdoa untuk gereja Tuhan, saudara. Di tengah-tengah situasi yang kita alami, kita kadang-kadang menempatkan doktrin itu hanya di otak saja.
tetapi jauh daripada hidup kita. Kristus bukan hanya berotoritas di dalam gereja, tetapi Kristus pun berotoritas di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Tetapi kenyataan kadang-kadang kita sulit melihat otoritas Kristus kan. Pada waktu kondisi hidup menjadi gelap. Pada waktu usaha kita tidak ada jalan keluar. Pada waktu permasalahan di dalam keluarga tidak ada titik temunya. Pada waktu doa sudah kehilangan arah. Pada waktu kita tidak lagi mempercayai Tuhan, saudara. Pada waktu kita bertanya-tanya di manakah Tuhan itu. Itu seorang ibu yang umur sudah 60 lebih dan dia sudah 40 tahun lebih menjadi orang Kristen, tetapi pertumbuhannya lamban sekali. Suatu saat suaminya kena kanker, dia mesti mengurusnya. Dan suaminya memang ya agak pasif, saudara. Ada orang yang seperti itu. Lalu dia mulai marah sama suaminya pada waktu dia mengurus suaminya. Saya itu kesel. Selama 40 tahun saya pikir-pikir gitu, suami saya itu baiknya apa sih? Cilaka ya saudara ya, 40 tahun pikir-pikir gak tahu suaminya baiknya apa. Saya sakit gak diperhatikan, sekarang dia sakit, sorry, buang air besar pun saya harus bantu dia. Apa sih baiknya? Kadang-kadang saya itu menangis, saya susah. Ini gak perhatikan saya. Nah, kadang-kadang iblis itu suka membangkitkan masa lalu yang pahit menjadi pengalaman pahit. Dan membuat kacau semuanya. Dia mulai gak senang dengan suaminya. Singkatnya, makin hari makin parah. Saya ke tempat dia, kemudian ngomong-ngomong. Lalu dia ngomong, Tuhan itu bagaimana sih sebenarnya? Tapi cara ngomongnya itu marah sama Tuhan. Dia marah sekali sama Tuhan. Saya doa itu doa ke tembok, dia bilang. Ya, kadang-kadang memang doa ke tembok. Kalau doa tembok masih lumayan ya, balik lagi kena kita gitu. Bukan, itu hanya nggak benar, saudara. Saya doa itu masuk ke tembok. Saya nggak melihat tangan Tuhan. Yang ada itu kesusahan. Hati saya nggak bisa tidur bukan karena suami saya sakit, tapi kepedihan hati saya jauh lebih berat daripada yang saya alami. Kayak gitu. Di mana otoritas Tuhan? Di mana Tuhan ada di tengah keluarga kami yang saya lihat suami saya, anak saya yang kurang ajar. Kayak gitu. Nggak perhatikan orang tua sama sekali pada anaknya, bukan muda lagi, sudah hampir 40 itu, yang paling kecil. Kondisi seperti itu sulit, saudara, untuk melihat otoritas Tuhan. Lalu saya mulai ngomong, kamu tinggal, kamu sakit, kamu ada hamba Tuhan melayani kamu terus, kirim orang mengasihi kamu sekeliling kamu. Kamu gak melihat Tuhan itu merawat kamu? Dan mereka melayani kamu itu tanpa pamrih, dengan sungguh-sungguh gitu. Bukankah itu suatu kemurahan Tuhan di dalam hidupmu? Cerita lagi yang lain dan sebagainya, sampai dia nangis. Kenapa saya itu buta ya gak melihat itu semua? Untuk melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan. Yang ada itu kemarahan yang besar di dalam hati saya. Dan singkatnya sudah saya melihat perubahan hidupnya. Dan sekarang baru bisa melihat Tuhan itu baik. Di tengah-tengah keluarga, suaminya masih kena kanker. Tapi di akhir dia ngomong, setiap orang pasti mati. Karena suaminya sudah 70-an. Tetapi saya rindu kami sekeluarga bisa mati di dalam Tuhan. Suami saya bisa diperbaharui oleh Tuhan, tetapi sakitnya tetap seperti itu. Saya pun bisa menerima semua. Dan Tuhan terus bekerja di dalam keluarga mereka. Seorang ibu, dia telepon ngomong panjang lebar dengan saya dan menangis. Dia bilang, suami saya ini berselingkuh. Saya punya 3 anak.
Suami saya dulu suka ngomong sama saya, sebelum tidur ngomong, sampai saya mau tidur pun dia ngomong katanya. Tapi sekarang itu hanya kenangan saja. Sekarang suami saya nggak mau ngomong sama saya, karena dia berselingkuh. Saya nggak tahu hatinya, kalau ngomong sama dia jawab 1 dan 2 selesai. Anak-anak nggak tahu, masih kecil, dan anak saya ada 3, saya tidak tahu masa depan saya. Doa, saya sudah doa, tetapi nggak ada jalan keluarnya. Doa sampai nangis pun nggak ada solusinya. Di mana otoritas Tuhan di dalam keluarga kami? Dia bilang. Aku harapkan, aku doakan suami saya berubah, dan saya tahu dia udah doa cukup lama hal seperti itu. Tapi saya ngomong sama dia, kamu doa nggak supaya kamu berubah, diubah oleh Tuhan? Dia lihat. Setelah itu dia ngomong, saya ubah apa Pak? Suami saya yang berbuat dosa itu dan dia memulai masalah, lalu saya mau ubah apa? Oh, bagus ya argumentasinya. Kamu benci nggak sama suamimu? Ya benci sekali, dia bilang. Pertama nggak ngomong, tapi kemudian dia ngomong, benci. Kebencianmu terhadap suamimu itu kamu harus berubah. Kamu doakan untuk suamimu enggak? Saya kadang doa kecelakaan dia bilang. Kesel hati saya. Saya ditabrak supaya dia tahu rasa, dia bilang. Dia bisa ngomong seperti itu. Saya bilang hatimu itu penuh kepahitan. Belum diselesaikan dan Tuhan perlu menggarap di dalam hidupmu itu. Banyak yang belum selesai di dalam hidupmu dan sekarang masalah itu muncul, itu membangkitkan, memunculkan karaktermu, hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana engkau mengasihi suamimu pada waktu dia tidak setia. Bapak ngomong mah gampang, dia bilang. Ya, ngomong mah gampang, tapi sulit Pak. Kamu percaya nggak suamimu? Enggak sama sekali. Kemanapun juga saya telusuri dengan GPS, dia nggak tahu itu. Nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Nggak bisa kita mengikat seseorang dengan GPS. Nggak bisa itu, saudara. Saya bilang kamu mesti berdoa, otoritas Tuhan di dalam hidupmu. Setelah dia bergumul sekian lama, saya lihat hidupnya mulai diubah oleh Tuhan. Dia bilang, saya mulai berdoa Tuhan mengubah hidup saya. Dulu saya berdoa suami saya berubah. Tapi saya mau doa Tuhan mengubah hidup saya. Yaitu kasih terhadap anak-anak saya, kasih kepada suami saya yang tidak setia. Belajar percaya walaupun itu sulit sekali. Dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Lewat ini saya ke Indonesia dan kemudian ketemu dia lagi. Dia ngomong satu hal, puji Tuhan Pak. Suami saya nggak lagi sama perempuan itu. Hubungan kami pelan-pelan, dulunya jaraknya jauh tapi sekarang pelan-pelan dibawa oleh Tuhan. Kami mulai bisa jujur, ya terus terang bisa lebih jujur ngomong. Saya pun minta maaf kepada dia karena saya pernah sangat membenci dia. Suami saya sampai kaget dia bilang. Kamu gak perlu minta maaf, kayak yang salah saya itu. Suaminya mulai terbuka. Dan suami saya sekarang mengasihi anak-anak saya. Dia banyak di rumah dan perhatikan anaknya. Tapi saya tidak berarti bahwa masalah itu sudah selesai 100%. Kami sedang menuju pemulihan. Dan puji Tuhan keluarga kami sampai hari ini, walaupun peristiwa sudah setahun lebih, tapi Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Bahkan saya dipercaya Tuhan untuk tetap setia melayani di tengah-tengah kelemahan. Disitulah saya melihat apa artinya otoritas Tuhan di dalam keluarga saya. Apa artinya masa-masa yang sulit Tuhan mengungkapkan siapa diri saya. Dan saya belajar lebih beriman kepada Tuhan. Dan saya belajar menyerahkan hidup saya untuk diubah oleh Tuhan. Sudah, itulah otoritas Tuhan bagi gereja. Lagi lebih cilaka lagi, ada seorang ibu saya ketemu, saudara. Dia bilang, aku pun berselingkuh karena suami saya berselingkuh terlebih dahulu. Saya membalas dia. Itu cilaka, sudah. Tidak ada pergumulan rohani.
Pergumulan tentang otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kristus adalah anak Allah. Semakin kita berada di bawah otoritas Kristus, kita semakin menemukan damai sejahtera di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita. Tapi sebaliknya semakin kita hidup di dalam dosa, otoritas Kristus pun ditinggalkan dan kita hidup secara duniawi. Yesus adalah anak manusia yang berotoritas, yang mulia. Dia adalah kepala keluarga, dia adalah kepala gereja, dia adalah kepala usaha, saudara, dan kepala di dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, kita belajar apa, saudara? Yaitu kerajaan anak Allah, kerajaan kingdom itu sangat berbeda secara naturnya dengan kerajaan dunia itu. Isi daripada kerajaan dunia itu ada 3, saudara. Yang pertama, hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu atau keinginan daging gitu. Atau Yakobus mengatakan keinginan diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah segala keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Atau segala keinginan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, itu hawa nafsu. Dan awalnya hawa nafsu itu pelan-pelan. Atau seperti angin sepoi-sepoi. Dan itu tidak salah. Tetapi kemudian berkembang menjadi lebih lanjut, ya Yakobus mengatakan diseret. Atau istilah di Yunani dikatakan bahwa trap itu artinya berada di dalam perangkap oleh hawa nafsu itu. Itu adalah lanjutan dari hawa nafsu yang awal. Kemudian semakin kuat, pada waktu hawa nafsu semakin kuat, dia menggunakan rasio kita untuk menipu diri kita. Sehingga rasio menjustify keinginan yang salah itu. Itu bahaya sekali, saudara. Ada orang yang berselingkuh misalnya. Kemudian dia tulis SMS kepada perempuan ini, kalau itulah kehendak Tuhan supaya kita itu bersatu. Silakan, saudara. Dia nggak bisa membedakan yang baik dan benar lagi. Mencuri pun dia bisa mengatakan puji Tuhan karena hari ini saya mencuri dan Tuhan meloloskan semuanya. Ada seorang majelis suatu saat ketemu saya, Pak Yonatan, hari ini puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Oh, luar biasa ya. Tolong apa? Tadi itu saya bawa mobil salah jalan, salah masuk gitu ya. Polisi hentiin saya kasih 50.000, dia bilang, puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Ini orang Kristen yang bagaimana itu? Sogok pun keinginan Tuhan, dia bilang. Nah, itu hawa nafsu itu. Semakin kuat, akhirnya dikandung oleh keinginan, lalu kemudian melahirkan dosa. Lalu kalau dosa sudah matang, melahirkan maut. Artinya from sin to sin. Dari dosa memimpin kepada dosa. Setiap dosa itu dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang halus. Ya. Setiap dosa dimulai dengan keinginan halus dan orang bijaksana bisa mengidentifikasi keinginan yang awal itu dan minta pertolongan Tuhan untuk mematikan itu. Kalau enggak bahaya sekali. Suatu saat di satu gereja yang pelayanan ya baik-baik. Ya, hubungan saya dengan istri itu baik dan segalanya itu baik. Tapi kenapa saya itu ingin ngomong sama orang itu? Ya, ingin. Dosa enggak? Cuma ingin ngomong enggak apa-apa. Kalau dia dari situ ada latihan, saya pingin di situ juga. Tapi suatu saat saya waktu tidur muncul di dalam pikiran saya, kenapa ya orang lain saya tidak pingin hadir di situ, tetapi dia ada di situ, saya pingin hadir di situ.
Saya hadir di situ tidak berdosa kok. Saya tidak memikirkan sesuatu yang melawan keinginan Tuhan. Cuma pingin kok, bicaranya enak dan sebagainya. Saya nggak ada masalah dengan istri saya. Tapi disitulah saudara, malam hari saya bangun dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Mulai situ, apapun yang berkaitan dengan dia nggak pernah hadir, nggak pernah ngomong, nggak pernah satu cangkak. Dalam waktu 1 bulan semuanya hilang. Tetapi keinginan itu terusin. Bahkan minum kopi lagi cilaka saudara. Lalu ada masalah yang perlu di-sharingkan, lalu diterima begitu. Oh ya, jadi masalah lebih lanjut. Kalau orang tegur dia, enggak saya kan konseling, jadi saya jadi yang baik. Hati-hati saudara terhadap keinginan itu. Dan banyak orang Kristen yang sebenarnya itu sudah terperangkap dengan keinginan sendiri. Dan kemudian hidup di dalam keinginan dan melahirkan dosa. Namun dia sembunyikan dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Kita ini saudara adalah umat kerajaan Allah. Kristus adalah anak manusia. Oleh sebab itu saudara, keinginan kita itu harus diisi oleh keinginan roh, keinginan suci, keinginan murni, keinginan yang agung itu, yang harus menjadi suatu bagian di dalam hidup kita, di dalam hidup yang sementara, berjuang ke situ saudara. Karena keinginan kerajaan Allah berbeda dengan keinginan dunia. Yang kedua, keinginan mata saudara. Yohanes mengatakan, keinginan mata itu adalah keinginan yang berkaitan dengan apa yang kita lihat. Misalnya baju, pakaian, baju, segala sesuatu milik kita, rumah, harta, ataupun saudara sesuatu yang kita suka, mobil atau sebagainya. Dan pada waktu kita memiliki semuanya itu rasanya menyenangkan sekali. Bukan itu saja, tapi kita bangga. Bangga itu sebenarnya kita lagi menemukan siapa diri kita pada waktu kita memakai segala sesuatu itu. Saya ingat satu pengalaman yang saya pikirkan kembali diri saya itu geli. Kenapa geli? Karena keinginan mata menjustify diri saya. Anak saya yang pertama masih kecil dan saya bawa ke mall untuk jalan-jalan, kemudian saya lihat satu baju itu bagus, diskon lagi. Saya beli. Baju ini barengan panjang, lalu aneh-aneh sedikit, lalu di sini juga baju yang harus semestinya begitu. Lalu kainnya agak bagus, harganya murah, lalu saya bawa pulang, 2 lagi saya beli. Tapi pulang itu kasih tahu ke istri saya. Coba, tadi saya beli baju, bagus nih. Baju istri saya lihat. Dia ketawa-ketawa, tapi nggak ngomong. Istri bijaksana. Kenapa kamu ketawa nggak ngomong apa-apa? Kasih pendapat dong, kayak gitu. Ini bajunya bagus, coba lihat kainnya bagus, harganya murah, gayanya gaya sekali. Kenapa kamu nggak suka? Menurut saya kamu nggak cocok. Masa saya nggak cocok? Saya beli, saya mesti pakai kayak gitu. Jadi nada saya jadi berbeda. Dia ngomong nggak cocok, kok kenanya di hati saya ya. Sudah itu, ya kamu nggak mau ya udah saya simpen aja. Waktu simpen di kamar saya lihat-lihat, di hati saya bilang sebenarnya saya nggak cocok pakai baju itu. Tahu nggak saya beli baju itu 2 nggak pernah pakai saudara. Saya nggak pernah pakai. Lalu istri saya ngomongnya itu benar. Lalu saya pikir, kenapa ya saya harus memperjuangkan, mempertahankan dan tidak mendengar juga bahwa istri saya mengatakan bajunya tidak cocok menurut saya. Karena apa yang saya beli itu berkaitan dengan diriku, betul? Saya yang pilih, saya anggap cukup bijaksana. Kalau dia bilang gak cocok, dia gak setuju sama saya. Kenapa baju yang lain itu gak ada apa-apa? Karena saya telah keluar uang dan barangnya menjadi milikku. Jadi apapun yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, itu bisa menjadi pride kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi kita memuliakan atau membanggakan diri terhadap apa yang kita pakai. Masuk ke restoran yang mewah, keluarnya orang lihat kita rasanya luar biasa ya. Lebih bergaya misalnya. Memakai tas yang mahal itu rasanya bahwa tas itu harga diri kita pun naik gitu ya.
Banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan keinginan diri, akhirnya dia terjerat di dalamnya. Ketemu dengan orang lain bukan ngomong Injil, tapi ngomong tas. Ketemu dengan orang lain bicara itu adalah jam tangan. Ketemu dengan orang lain bicara tentang masalah dompet. Bicara masalah tentang baju. Bicara masalah tentang makan dan minum. Semuanya itu menjadi fokus dia. Padahal hidup kita itu harus sederhana. Rasul Paulus mengatakan, pada waktu kita beli, anggap tidak membeli. Pada waktu kita makan, anggap kita tidak makan. Pada waktu kita memakai, anggap kita tidak memakainya. Jangan berbangga apapun juga yang kita miliki di dalam dunia ini, karena kita tidak lagi mencintai segala sesuatu yang kelihatan melampaui kita mencintai Tuhan. Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan. Tetapi pada waktu kita ingin sesuatu harus bertanya, mengapa saya ingin membeli jam tangan yang 1 miliar? Mengapa saya ingin membeli barang ini begitu mahal? Mengapa saya untuk mendukung pekerjaan Tuhan ataupun mendukung pendidikan itu begitu sulit bagi saya? Kita mesti bertanya. Dan di situ akan menemukan jawaban apa yang kita cintai, saudara. Hiduplah seolah-olah kita tidak memiliki apapun di dalam dunia ini karena kita hidup dalam prinsip yaitu kerajaan Allah. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang bijaksana. Saya datang ke rumah dia, ada anak cucunya. Bapak ini punya perusahaan yang besar di Jakarta, punya bank lagi, punya ini, punya itu, saudara. Dia mengatakan, Pak Yonatan, Tuhan karuniakan banyak kepada saya. Tapi saya selalu ngomong sama anak saya, jangan karena kamu miliki sesuatu dan kamu menjadi sombong. Tuhan titipkan semuanya kepada kita, supaya kita diberikan kesempatan untuk melayani dia. Saya gak pernah lupa, saudara. Orang ini bukan orang gak punya apa-apa ngomong seperti itu. Tapi punya apapun juga yang dikatakan segala sesuatu dari dunia ini, saudara. Itulah orang tua yang bijaksana. Hidup sederhana. Karena kita hidup dalam prinsip kingdom. Bukan prinsip dari dunia ini. Yang ketiga, apa isi dunia ini? Yaitu keangkuhan diri. Keangkuhan diri yaitu seorang yang melihat bahwa dirinya hebat. Segala sesuatu yang telah dia capai. Mungkin ada orang yang membanggakan diri karena dia pintar. Karena dia miliki, karena dia sukses, karena apa? Karena mencapai sesuatu yang luar biasa. Semakin banyak gift, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kamu, semakin orang itu bisa menjadi angkuh. Dan saya temukan, semakin banyak gift yang diberikan oleh Tuhan, kemungkinan saya menjadi angkuh itu semakin tinggi, saudara. Dan banyak orang yang berpotensi akhirnya jatuh dalam kesombongan diri. Jikalau kesombongan diri sudah menguasai kita, karakter yang buruk itu akan muncul dari situ, saudara. Akhirnya kita miliki sesuatu tapi nggak punya karakter, kita nggak bisa menghandle-nya, saudara. Tetapi saudara, seorang kita hidup dalam prinsip kingdom, kita bukan lagi menyombongkan diri, tetapi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan penguasa hidup kita. Dan aku adalah seorang hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Disitulah saudara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tunduk seantero bidang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Di bawah kekuasaan anak Allah itu. Yang kingdomnya tidak pernah binasa. Yang ketiga sudah apa? Kristus anak Allah. Dia akan menghakimi dunia ini. Oleh sebab itu sebagai umat Allah, kita hidup sebagai orang yang dihakimi oleh Tuhan. Kalau gitu saya harus setiap hari takut melakukan segala sesuatu karena takut penghakiman. Takut penghakiman belum tentu kasih. Tetapi karena kita hormat kepada Tuhan dan kita harus yakin Tuhan memberikan hidup kita hari ini. Dan hari ini pun juga kita siap menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Hal seperti ini membuat kita takut sama Tuhan. Menghormati Tuhan segala hidup yang Tuhan berikan itu.
Martin Luther pernah berkata, ditanya, kalau besok Tuhan datang, apa yang harus kamu lakukan pada hari ini? Dia menjawab dengan tenang, saya akan bangun pagi tetap seperti biasa dan saat teduh. Membaca Alkitab, kemudian menulis buku, dan saya akan bersekutuan dengan anak istri saya seperti biasa dan mengasihi mereka. Saya akan pergi ke kebun untuk memetik apel, saya akan lakukan ini seperti semuanya kehidupan sehari-hari walaupun besok Tuhan sudah datang. Kenapa? Jawaban yang praktikal, sederhana, tapi filosofinya dalam sekali. Artinya apa? Setiap hari saya hidup apa adanya karena takut akan Tuhan. Tuhan datang hari esok, saya tidak perlu sibuk mempersiapkan diri karena sudah siap. Kalau kita tidak siap untuk mati pada waktu hidup, kita tidak tahu hidup. Tapi orang yang siap mati hari esok, dia hari ini pasti belajar hidup dengan baik. Banyak orang hidup berfoya-foya, tak pernah pikirkan bahwa dia akan mati. Dan kematian itu bisa mendadak, hadir di dalam hidup kita. Tapi seorang yang bijaksana, dia tahu besok dia akan mati. Hari ini dia pun sudah siap menghadapi kematian dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Jikalau besok saya mau ketemu Tuhan, dan bagaimana dengan hidup kita? Saya yakin bahwa hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi di dalam praktikal hidup kita belum tentu kita hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kita hidup menurut diri kita sendiri. Hiduplah sebagai seorang yang dihakimi oleh Tuhan. Tetapi dengan hati yang takut kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita boleh hidup diperkenan oleh Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia berkuasa dan seluruh dunia itu akan tunduk di bawah pengadilan dia. Kita pun tidak pernah lepas. Namun kita di dalam Kristus, Roh Kudus menjadi ada cap di dalam hati kita. Kristus muncul sebagai pembela, pasti kita akan menang. Tapi bagaimana praktikal hidup kita? Apakah sesuai dengan keadilan Tuhan? Sehingga pada waktu penghakiman Tuhan, kita boleh berbangga kasih karunia Tuhan tak pernah sia-sia di dalam hidup kita. Kristus anak Allah, Dia berkuasa atas hidup kita. Mari kita tundukkan diri kepada Dia dan mohon belas kasihan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan. Seringkali kami hidup mementingkan kepentingan diri kami sendiri dan kami mengabaikan otoritas Tuhan. Seringkali kami hidup menurut cara dunia dan kami mengabaikan penguasaan kerajaan Allah di dalam hidup kami. Kami berdoa, datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak-Mu, tetapi kami hidup menurut kerajaan kami dan kehendak kami. Tuhan, pulihkan kami, bersihkan hati kami, supaya Kristus adalah anak manusia yang berotoritas dan yang agung dan hormat, betul-betul menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja memimpin hidup kami. Dan kami boleh berbangga apa yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan pimpin jemaat-Mu dan berikan kepada mereka hati yang takut sama Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.